Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Taurus. Nah, untuk para sahabat Taurus, kita di sini akan membaca untuk kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti kamu ya. Nah, di sini bukan berarti kita mendoakan untuk hal yang kurang baik terhadap dia yang telah menyakiti kamu ya. Nah, tapi seperti yang kita tahu, apapun yang ditabur pasti akan ada yang dituai ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk membaca ya dan melihat kabar memprihatinkan seperti apa yang sedang dia jalani untuk dia yang telah pernah menyakiti kamu, para sahabat Taurus. Nah, sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fundraising, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Taurus ya. Di sini kita akan lihat ya, kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Kabar memprihatinkan tentang dia yang pernah menyakiti para sahabat Taurus ya. Siapapun dia, kabar memprihatinkan tentang dia yang pernah menyakiti ya, yang sudah menyakiti para sahabat Taurus. Oke. Nah, di sini pertamanya kita akan lihat dulu dianya ini siapa dan apa yang telah dia lakukan terhadap kamu dulunya ya, atau mungkin masih berlangsung. Dan di kartu pertama di sini orang ini adalah mungkin saja orang yang tidak lama kamu kenal ya, atau mungkin dulunya kamu dekat dengan dia juga tidak lama ya. Nah, tapi di waktu yang singkat itu di mana dia juga mungkin sudah bisa menyakiti kamu ya. Nah, awalnya bisa saja orang ini adalah orang yang cukup kamu sukai ya, karena apa yang terlihat sangat mungkin seperti membuat kamu kagum atau membuat kamu seperti melihat seseorang yang penuh dengan kebaikan ya. Nah, tapi di sini bisa saja dia membohongi kamu dalam hal materi ya. Jadi ini bisa saja ada yang mungkin berhutang kemudian tidak membayarnya, bahkan menghilang, atau bisa juga dia menipu kamu dengan cara lain yang ada kaitannya dengan materi ya. Nah, jadi di sini sebagian mungkin sahabat Taurus juga merasakan orang ini pernah merugikan kamu dalam hal materi juga bisa ya. Bukan mengambil secara langsung uang kamu, tapi di sini bisa saja dia melakukan beberapa tindakan yang ujung-ujungnya membuat kamu rugi secara materi ya. Bisa saja orang ini adalah seorang pembeli, atau dia adalah seseorang yang berhubungan uang dengan kamu, dan akhirnya karena hal yang dia lakukan ya membuat kamu mengalami kerugian dalam keuangan kamu ya. Jadi orang ini walaupun hadir dan mendekat kepada kamu itu hanya sesaat, tapi mampu membuat sebuah luka yang lumayan menyakiti ya, terutama dalam hal materi ya. Dan di sini lalu di kartu kedua kita lihat ya, siapakah dia dan apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Nah, orang ini bisa saja dulunya ya, orang ini pernah dekat dengan kamu, seseorang yang bisa saja dia adalah pasangan kamu, bisa juga dia orang dekat kamu, mungkin kamu yang berada di sebuah pekerjaan. Orang ini adalah orang yang ada di lingkungan tempat kamu bekerja ya, atau sama dengan kamu yang punya bisnis, bisa jadi dia juga orang yang berhubungan dengan bisnis kamu ya. Nah, adapun mungkin dulunya pernah ada kedekatan yang sangat dekat antara kamu dan dia. Jika dia adalah pasangan kamu, mungkin kalian pernah melewati beberapa momen kebersamaan ya. Dan sebagian di sini akhirnya kamu juga merasakan tersakiti oleh sikap dia ya. Sebagian dulunya mungkin pernah dekat dengan orang ini dan kalian seperti berbeda
kota ya, berbeda pulau juga bisa, atau mungkin ada yang berbeda negara juga ketika menjalin hubungan ya, seperti LDRan mungkin, atau bisa juga dianya atau kamunya yang sering berpergian ke luar kota ya, jadi seperti pertemuannya juga jarang bisa selalu bersama. Nah, jadi adapun hal yang dia lakukan di sini sepertinya dia mengkhianati kamu, dan sebagian besar sahabat Taurus, kamu yang sudah memperjuangkan hubungan ini akhirnya juga merasa sia-sia dengan apa yang telah kamu korbankan ya. Mungkin kamu juga seperti mengorbankan banyak waktu kamu, perhatian kamu, perasaan kamu, tapi akhirnya dia juga mengkhianati kamu ya. Dia tidak menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini ya, ketika berhubungan dengan dia ya. Ketika dekat dengan dia, ketika menjalin sebuah hubungan atau kebersamaan dengan orang ini, mungkin banyak sekali hal yang sudah kamu lakukan, di mana itu salah satu pengorbanan kamu untuk kedekatan hubungan kalian, atau mungkin juga untuk mempertahankan hubungan kalian ya. Bisa saja kamu yang berkorban dari segi perasaan, berkorban dari segi pikiran, tenaga, uang, dan sebagainya ya. Jadi banyak hal yang sudah kamu korbankan. Bahkan bisa saja ini juga sebuah hubungan di mana kamu mengorbankan orang-orang sekitar kamu yang kurang mendukung ya. Tapi apapun itu, di sini sepertinya dia tidak menghargai apa yang kamu lakukan ya, bahkan menduakan kamu. Atau di sini bisa juga dia memang adalah seseorang yang sudah memiliki keluarga sebelumnya ya, tapi sebagian besar sahabat Taurus mungkin ada yang tidak tahu, sehingga sudah dekat baru kemudian tahu kalau ternyata dia masih memiliki ikatan dengan pihak pertamanya ya, punya hubungan yang masih terikat dengan pernikahan, atau dia yang memang sudah punya pasangan walaupun belum menikah mungkin ya, dan dia tidak menceritakannya kepada kamu ya. Dan di sini mungkin juga kamu seperti merasa sangat kecewa. Nah, tapi sebagian di sini mungkin sebelumnya kamu dan dia adalah pasangan, tapi kemudian dia juga membuka sebuah celah untuk kehadiran orang ketiga di hubungan kalian ya, dan ini membuat kamu sangat merasa terluka. Dan untuk kamu yang berada di sebuah pekerjaan atau bisnis, bisa juga orang ini ternyata mengkhianati kamu ya. Dalam arti mungkin perjuangan kamu, hal-hal yang kamu lakukan di sini seperti disabotase ya, atau bisa itu ide-ide kamu, atau mungkin memang tujuan yang ingin kamu rencanakan, akhirnya dia juga sepertinya mengeluarkan cara dia untuk mengambil alih semua apa yang seharusnya menjadi milik kamu ya. Jadi orang ini juga seperti seseorang yang menikung apa yang kamu lakukan ya. Ini bisa berkaitan dengan bisnis kamu, usaha kamu, atau mungkin di pekerjaan ya, di mana seharusnya prestasi yang kamu dapatkan dia alihkan menjadi prestasinya dia ya. Jadi ada kecurangan yang dia lakukan di balik sikapnya yang baik terhadap kamu ya. Seseorang yang kamu percaya, yang dekat dengan kamu, tapi akhirnya dia yang menikung kamu dari belakang ya, sepertinya mengkhianati kamu ya dengan apa yang dia perlihatkan selama ini ya. Nah, orang ini juga memberikan rasa sakit yang ya lumayan terluka ya untuk kamu para sahabat Taurus. Dan untuk selanjutnya, siapakah dia ya? Jadi orang ini bisa saja pasangan kamu, teman dekat, atau mungkin orang yang ada di lingkungan pekerjaan kamu atau di lingkungan usaha kamu. Yang pastinya dulunya ada kedekatan yang lumayan sangat dekat ya. Dan di kartu selanjutnya, seseorang ini adalah seseorang. Nah, seseorang yang dulunya dia adalah orang yang mungkin bisa dikatakan selalu sama pemikiran dengan kamu ya. Seseorang yang kamu anggap punya banyak ide, atau hal-hal yang dia pikirkan itu selalu mirip, mempunyai kemiripan dengan kamu ya. Dia juga seorang perencana yang baik, yang bisa menciptakan ide-ide baiknya, termasuk ide-idenya untuk mencurangi kamu ya. Nah, jadi orang ini bisa saja orang yang memang juga tidak lama kamu kenal dengan dia ya. Maksudnya kedekatan kalian ini belum lama terjalin ya, tapi walaupun masih sebentar, tapi dia sanggup seperti menolakkan luka yang sangat dalam kepada kamu para sahabat Taurus ya. Dan orang ini bisa saja melakukan sesuatu hal dengan akal jahatnya ya. Jadi dia bisa saja menciptakan sesuatu hal yang terakhirnya ya merugikan kamu. Ini bisa dalam hal mungkin mencuri ide-ide kamu,
mencurangi kamu dengan berpura-pura baik, tapi kemudian apa yang seharusnya kalian lakukan bersama kemudian dia ambil alih semuanya ya. Jadi bisa juga orang yang licik ya. Jadi orang ini selalu mempunyai pikiran-pikiran yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Dia mempunyai perencanaan yang sangat-sangat luar biasa untuk membohongi kamu, menyakiti kamu ya. Bisa juga itu termasuk menipu kamu ya. Ini bisa dalam hal keuangan atau mungkin hal-hal lainnya, ide-ide kamu yang diambil atau orang yang punya hubungan usaha dengan kamu juga bisa ya. Dan tidak menutup kemungkinan bisa juga dia adalah orang yang mendekati kamu dengan niat modus ya, bukan tulus mencintai kamu atau punya keseriusan yang benar-benar ingin bersama dengan kamu ya, tapi ketika dia hadir menawarkan sebuah hubungan, di situ sudah tersusun rencana dia untuk sekedar membohongi kamu ya. Jadi orang ini ketika hadir bertemu dengan kamu pun, hadir di dalam hidup kamu, dia sudah punya banyak rencana jahat yang sudah tersusun di dalam pikiran dia ya, hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dari kamu ya, memanfaatkan kamu. Nah, jadi orang ini juga mungkin adalah orang yang menyakiti kamu ya. Dan sekarang kita kembali lagi untuk melihat ya, untuk kabar memprihatinkan tentang mereka ini yang telah menyakiti kamu seperti apa ya. Di kartu pertama kita lihat kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Taurus. Nah, di sini tentang 3 cup ya. Jadi di kartu ini, jika dia adalah dulunya pasangan kamu sampai sekarang ya bisa dikatakan dia masih untuk yang sudah berpisah ya. Nah, dia masih belum menemukan seseorang yang bisa benar-benar menemani dia ya. Seseorang yang benar-benar mencintai dia dengan serius dan dia juga tidak menemukan cinta sejatinya ya. Karena yang hadir di dalam kehidupan asmara dia ya hanya orang-orang yang iseng dan ya tidak memiliki keseriusan ya. Bahkan di hubungan yang dia anggap serius pun akhirnya pasangannya juga menghadirkan orang ketiga ya. Nah, jadi ini juga seperti sebuah karma yang dia dapatkan, terutama untuk dia yang pernah menduakan kamu ya. Di kehidupan asmaranya, di kehidupan percintaannya saat ini dengan pasangannya, baik itu yang sudah menikah atau belum, si dianya ini banyak sekali kehadiran orang tiga yang merusak hubungan dia dengan pasangan ya. Nah, jadi ini juga salah satu kabar yang cukup memprihatinkan yang hadir di kehidupan si dia yang telah menyakiti kamu ya. Dan ya, untuk kartu kedua kita lihat ya, kabar memprihatinkan tentang dia. Di sini juga tentang sebuah komitmen. Nah, untuk dia yang selama ini membohongi kamu atau mungkin pernah mengkhianati kamu, di mana kamu menganggap dia adalah orang yang bisa kamu percaya, dan akhirnya di sini kabar memprihatinkan tentang dia adalah tentang kepercayaan yang sulit dia dapatkan ya, bukan hanya dari pasangan tapi dari relasi di bisnisnya, di pekerjaannya, atau siapapun orang-orang di sekitar dia. Nah, sulit sekali dia bisa mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang-orangnya. Mungkin karena keseringan berbohong atau banyak hal yang dia lakukan sehingga ya orang juga sulit untuk mempercayai dia ya. Bahkan omongan dia, perkataan dia yang sebenarnya memang benar juga disangsikan oleh orang-orang di sekitarnya ya. Dan pasangannya juga di sini menganggap dia adalah orang yang tidak bisa memegang komitmen ya. Mungkin ada banyak sekali hal yang sudah pernah dia lakukan sehingga ya ada seperti semacam label yang melekat di dirinya tentang orang yang tidak bisa dipercaya ya. Jadi seperti itu keadaan dia yang dia cukup memprihatinkan ya. Dan pastinya di setiap hubungan dengan siapapun berkaitan dengan kepercayaan akan sangat sulit dia dapatkan ya. Baik itu di hubungan pekerjaan, hubungan bisnis atau di hubungan asmara sekalipun ya. Akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang yang dekat dengan dia. Dan di kartu selanjutnya kita lihat ya, kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Nah, di sini
Jikapun untuk saat ini ya secara keuangan kalaupun dia ini bisa dikatakan berkelimpahan, tapi di sini tidak menutup kemungkinan kelimpahannya dia ini juga berkat pertolongan dari orang-orang dekat dia ya, bisa itu keluarga dekat dia atau mungkin ya pasangan dia ya, tidak menutup kemungkinan. Dan di sini ya bisa dikatakan dia juga hubungannya dengan pasangan atau orang-orang dekat dia juga tidak bisa dikatakan sangat harmonis atau bahagia ya. Nah, bahkan dia banyak mendapat bantuan justru dari orang-orang dekat dia ya, seperti membantu dia dalam hal materi terutama ya. Nah, bisa saja dia mengalami hal ini karena ya secara keuangan dia juga mengalami banyak kesulitan di sini ya. Sehingga orang-orang dekat dia yang sering memberikan bantuan kepada dia terkait hal materi ya. Jadi sepertinya lebih mengandalkan pasangannya, lebih mengandalkan orang-orang dekatnya. Untuk yang belum menikah mungkin masih mengharap ke orang tua atau saudaranya ya, berkaitan dengan materi ya. Jadi secara keuangan di sini bisa dikatakan belum berkecukupan ya, bahkan dia masih mengharapkan pemberian dari orang-orang dekat dia ya, pemberian atau mungkin pertolongan dari orang-orang di sekitarnya dia ya. Jadi secara keuangan ini juga ya cukup memprihatinkan ya. Nah, jadi untuk para sahabat Taurus, inilah kondisi kabar memprihatinkan tentang si dia yang telah menyakiti kamu ya. Mungkin ini juga salah satu karma dia yang sering membohongi orang dalam hal materi ya, sehingga untuk mencari pendapatan sendiri dia juga akhirnya mengalami kesulitan. Karena ya di satu sisi banyak sekali orang yang tidak bisa mempercayai dia ya, bahkan di sebuah hubungan dia juga sering kehadiran orang ketiga yang mengakibatkan hubungan dengan pasangannya juga hancur ya. Tapi bisa juga di sini mungkin dianya yang belum tobat dan sering memunculkan orang ketiga di hubungan dia dengan pasangan ya, sehingga ya pasangannya mungkin juga tidak bisa bertahan lama dengan dia di sebuah hubungan ya. Nah, jadi inilah kabar tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Taurus. Dan siapapun dia, dengan apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu, semoga dia bisa cepat menyadarinya dan mungkin bisa menjadi lebih baik kehidupannya ya. Semoga para sahabat Taurus juga bisa memaafkan dengan tulus ya segala yang sudah pernah dilakukan terhadap kamu dan mendoakan yang terbaik untuk si Dian ya. Semoga kehidupan dia juga bisa berubah menjadi lebih baik ya. Dan untuk para sahabat Taurus, pastinya setelah kamu tidak lagi berhubungan dengan orang ini, kamu tidak lagi mempunyai ikatan atau mungkin pertemanan dengan orang ini, semoga kehidupan kamu juga menjadi lebih bahagia dan lebih positif. Dan untuk para sahabat Taurus yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.